Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Sutikno, SPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 56, Kelompok 4, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST, MKes. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara. Berikut saya akan memaparkan agenda 2, nasionalisme dan penerapannya. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, berikut implementasi dari sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Berikut implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, ke dalam pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, keluar pedoman politik luar negeri, bebas aktif dalam rangka ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikut implementasi sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu berkaitan dengan kehidupan demokrasi di Indonesia, kebiasaan musyawarah pemerintah desa, ajaran Islam tentang persaudaraan dan kesamaan derajat. Kemudian paham demokrasi barat berpengaruh pada perjuangan kemerdekaan.
Berikutnya, implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berkaitan dengan peran negara dalam mewujudkan rasa keadilan sosial, yaitu yang pertama, perwujudan relasi yang adil semua sistem kemasyarakatan. Yang kedua, proses fasilitasi akses atas informasi layanan dan sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Berikutnya, dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang. Berikut terdapat 3 fungsi ASN. Yang pertama adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai pemersatu dan perekat bangsa. Baik, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, dan ASN haruslah berintegritas tinggi. Kemudian, penegasan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik terdapat pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Salah satu fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintahan. Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan publik. Nah, ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. ASN harus memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat dan mampu mengaktualisasikannya dalam setiap langkah-langkah pelaksanaan kebijakan publik. Berikut fungsi yang kedua adalah ASN sebagai pelayan publik. ASN haruslah profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN juga harus berintegritas tinggi. Berikut ada 8 karakteristik pelayanan yang memuaskan. Yang pertama, ketepatan waktu pelayanan. Kemudian akurasi pelayanan, keramahan dan dalam pelayanan. Yang keempat, kemudahan mendapatkan layanan. Kemudian 5, kenyamanan mendapatkan pelayanan. Yang keenam, pelayanan yang bertanggung jawab. 7, pelayanan spesifik. Dan 8, kemudahan diakses. Berikut fungsi yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66, Ayat 1, 2, PNS akan senantiasa setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. ASN pemersatu bangsa dan negara memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, peran ASN dalam menciptakan kondisi damai. Yang pertama, bersikap netral dan adil. Yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok minoritas. Kemudian, tidak membuat kebijakan diskriminatif. Dan yang keempat, menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.